Saat ini saya sedang berada di kebun bambu. Rencananya hari ini saya akan mengumpulkan kompos daun bambu. Berbicara sedikit tentang manfaat kompos daun bambu. Kompos daun bambu ini ternyata banyak sekali mengandung unsur hara, fosfor, dan kalium. Walaupun dia mengandung unsur nitrogen juga, tapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Pada kompos daun bambu juga terdapat silika, di mana unsur silika ini bisa membantu tanaman untuk memperkuat batang dan daun sehingga tidak mudah terserang oleh serangga atau hama lainnya. Unsur silika ini juga bisa memperpanjang umur simpan dari buah tanaman, sehingga di toko pertanian biasanya Anda juga bisa menemukan pupuk silika kimia, tapi dengan menggunakan kompos daun bambu kita bisa mendapatkan unsur silika ini secara organik. Selain silika, pada kompos daun bambu juga terdapat senyawa dan beberapa mikroorganisme yang bisa membantu melawan patogen dan beberapa bakteri yang merugikan di media tanam. Daun bambu yang kita ambil adalah daun bambu yang sudah lapuk. Biasanya berada di bawah daun bambu kering. Seperti ini, kita akan singkirkan daun kering bagian atas yang masih belum lapuk. Di sini kita sudah mendapatkan daun bambu yang sudah lapuk. Ini yang kita ambil, kita kumpulkan. Pada daun bambu biasanya Anda akan menemukan jamur putih seperti ini. Ini sangat bagus sekali karena bisa membantu tanaman melawan berbagai jenis patogen pada tanah. Jadi kalau Anda menemukannya, pastikan Anda menyertakannya dalam kompos yang Anda ambil. Ada seperti rambut ini juga tipis. Untuk aplikasi pada media tanam, ada jurnal yang saya baca bahwa perbandingan 2:1, di mana tanahnya 2 dan kompos dan bambunya 1 menghasilkan pertumbuhan tanaman yang maksimal. Oke, itu dia tadi aktivitas mengumpulkan kompos dan bambu. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik, Lombok Organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, sahabat pecinta bonsai, adenium, dan tanaman lainnya. Pada sesi pertemuan kali ini akan menunjukkan hasil terakhir proses fermentasi daun bambu kering menjadi pupuk kompos organik yang dilakukan kurang lebih 2 bulan yang lalu. Bagaimana proses perlakuan daun bambu tersebut selama proses fermentasi, bagaimana perlakuan sebelum digunakan, hasilnya, serta manfaatnya bagi tanaman kesayangan kita. Yuk mari kita simak selengkapnya berikut ini. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Selama proses fermentasi, daun bambu yang sudah kita masukkan ke dalam karung, kita tempatkan pada tempat yang teduh dengan sirkulasi udara yang cukup baik dan hindari dari guyuran air hujan. Setiap 2 minggu sekali kita buka tali pengikatnya dengan tujuan untuk aerasi atau sirkulasi udara sehingga tidak terjadi suhu yang terlalu tinggi di dalam karung, karena hal tersebut bisa menyebabkan kematian pada mikroba yang ada, sehingga jika hal tersebut terjadi maka proses pengomposan bisa berjalan lebih lambat dan sekaligus untuk mengecek kelembapannya. Jika sedikit mengering, maka perlu kita semprot kembali dengan larutan E4 dengan takaran yang sama, atau cukup menggunakan air bersih secukupnya. Dan inilah salah satu tujuannya karung diisi tidak terlalu penuh, sehingga kita dengan mudah mengaduk-aduk atau membolak-balik karung tersebut sehingga sirkulasi udara di dalam karung tetap terjaga dan penyemprotan bisa dilakukan secara merata tanpa mengeluarkan daun bambu tersebut dari dalam karung.
Dan untuk cara yang kita lakukan kurang lebihnya sama seperti yang dilakukan saat fermentasi kotoran hewan ataupun cara pembuatan kompos lainnya. Dan setelah kita lakukan hal tersebut, kita ikat kembali dan tempatkan karung tersebut pada tempat semula dan lakukan hal yang sama setiap 2 minggu sekali. Setelah kurang lebih 2 bulan, kompos daun bambu tersebut sudah siap untuk kita gunakan. Namun sebelumnya kita angin-anginkan atau kita jemur di bawah sinar matahari secara langsung dengan tujuan untuk mengurangi kadar airnya sekaligus untuk mempercepat proses pengeringan dan mengusir binatang-binatang kecil yang kemungkinan ada di dalam karung. Untuk ciri-ciri kompos daun bambu yang sudah siap untuk kita gunakan yaitu bentuk sudah sedikit hancur dan lembut. Ketika kita pegang akan terasa dingin, tidak seperti saat awal kita masukkan ke dalam karung. Dengan bentuknya yang sudah hancur dan lembut, maka akan lebih mudah terurai dan unsur-unsur yang ada akan lebih mudah terserap oleh tanaman. Dan perlu ditambahkan, untuk hasil yang lebih maksimal, maka daun bambu tersebut jika perlu kita ayak atau sortir kembali. Dan untuk bagian yang sedikit kasar, bisa kita fermentasi kembali hingga bentuknya benar-benar hancur dan lembut. Atau jika perlu kita tambahkan daun bambu berikutnya untuk persiapan campuran media tanam untuk masa tanam berikutnya. Untuk cara aplikasinya, tinggal kita campurkan kompos daun bambu tersebut dengan bahan-bahan media tanam lainnya dengan jumlah disesuaikan tergantung jenis tanaman dan ukurannya, atau bisa juga kita benamkan di sekitar tanaman utama dengan cara kita gali terlebih dahulu secara memutar. Adapun manfaat daun bambu yang dijadikan pupuk kompos bagi tanaman yaitu memiliki kandungan unsur P dan K yang cukup tinggi yang bisa berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah ataupun media tanam dan pertumbuhan tanaman, antara lain untuk merangsang pertumbuhan akar di masa-masa awal tanam atau untuk mengembalikan kesuburan tanah ataupun media tanam. Selain itu, di area sekitar pohon bambu dan seresah daun bambu masih banyak terdapat mikroba-mikroba yang baik untuk tanaman. Salah satunya yaitu jamur Trichoderma yang bisa berfungsi sebagai agen hayati untuk melawan jamur-jamur dan patogen jahat. Salah satunya yaitu penyebab busuk akar dan layu pucuk akibat serangan jamur fusarium, dan masih banyak manfaat lainnya dari daun bambu tersebut. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini, dan jika Anda suka dengan video-video yang disajikan dan bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, serta share. Jangan jadikan keterbatasan untuk tidak berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.